Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini Mimin akan memberikan spoiler manga update dari Tokyo Revenger episode 207, yang mana ini baru keluar hari Rabu semalam. Nah, jadi ini pertama kalinya Mimin membuat spoiler Tokyo Revenger. Jadi bagi kalian yang suka silahkan like, dan untuk kalian yang ingin nonton terbarunya di channel ini, jadi ini pertama kalinya Mimin buat. So untuk kalian yang sudah nonton beberapa chapter sebelumnya di akun lain, dan ini hanya akan memberikan chapteran terbarunya saja. Nah, kali ini Mimin akan membahas soal chapter 204 dan 207 saja. Kenapa tidak 206 dan 205? Karena 205 sudah flashback ke Hanma, dan 206 itu flashback ke Muto. Jadi kayak kan kalau 204 ini dia tentang terakhir kalinya itu Takemichi ingin menyelamatkan Maiki, dan disambung lagi di 207. Jadi menurut Mimin menarik aja jika kita membahasnya hanya 204 dan 207 saja. Nah, untuk kalian yang ingin mendengarkan silahkan klik video ini dan check it out. Baik, kita akan mulai dari chapter 204. Di sini kita sudah tahu bahwa di chapter sebelumnya Takemichi sudah ditembak oleh Maiki untuk tidak menyelamatkannya seperti itu kan, agar tidak sadarkan diri saat Maiki ingin bunuh diri. Nah, ternyata si Takemichi ini tetap sadar, dan Maiki pun ingin terjun dari gedung. Dan bisa kita tahu bahwa kan Maiki ini kayak udah putus asa, kayak dia gak tahu lagi apa sih yang ingin dia cari dalam hidup ini gitu kan. Jadi dia itu memutuskan untuk bunuh diri, tapi Takemichi pada saat itu melihatnya, dan ya sempatlah kayak mereka berdebat atau kayak mana gitu kan. Nah, di sini tuh Maiki itu sudah hampir jatuh, bahkan udah meloncat, tapi Takemichi itu masih sempat untuk menangkap atau meraih tangan si Maiki. Nah, di sini juga Maiki itu kayak mengatakan lepaskan saja Takemichi, karena kan Maiki itu emang sudah niat untuk bunuh diri seperti itu. Dan di sini juga banyak juga orang yang melihat dan memfoto-fotonya bahwa ada kejadian bunuh diri gitu, ingin percobaan bunuh diri. Tapi yang serunya di sini adalah si Takemichi ini sudah dalam keadaan yang benar-benar kayak sekarat ya, karena kan itu sudah ditembak. Jadi dia tetap berpegangan teguh pada keinginannya untuk menyelamatkan Maiki. Mereka pun saling berdebat, dan kemudian Maiki pun mengatakan, "Aku berusaha membunuhmu, kamu tahu itu?" Dan Takemichi pun mengatakan, "Aku hilang kesadaran, Maiki-kun, tidak banyak waktu tersisa." Maiki pun mengatakan, aku ingin mengakhiri semua ini sekarang, lepaskan tanganku," katanya. Jadi mereka tuh saling bilang, "Ayo lepaskan gitu kan si Maiki ini," tapi Takemichi ini nggak mau juga. Jadi Takemichi itu mengatakan, "Ayolah, kamu akan menyesal melakukan itu," katanya. Jadi mereka pun masih tetap berpegangan, dan lama-kelamaan si Takemichi pun bener-bener kayak udah kayak hilang sadaran gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Takemichi yang mengatakan, "Aku tidak peduli apa aku akan kembali ke masa lalu, banyak waktu sebesar yang aku bisa," katanya. Lah, jadi si Maiki ini terkejut. "Apa yang kau bicarakan? Kamu tidak bisa kembali lagi, benar? Ini mengapa saya tidak pernah bertemu denganmu lagi? Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya menembakmu, Takemichi." Jadi si Takemichi itu hanya tetap memaksa Maiki itu untuk berubah pikirannya untuk bunuh diri gitu. Terus dia mengatakan, "Tolong tempatkan aku dalam damai." Dia mengatakan kepada Takemichi agar Takemichi melepaskan tangannya dan membiarkan Maiki jatuh ke bawah gedung, ke dalam jatuh ke gedung gitu kan. Kemudian Takemichi berkata, "Diam. Kenapa kamu selalu menyukai ini? Selalu dan selalu kamu selalu menempatkan semua ini pada dirimu." Takemichi itu dalam keadaan marah tuh kan, udah berat gitu mengangkat menahan Maiki, kemudian dia harus mengatakan itu, memperingatkan bahwa semua ini tidak harus ditanggung sendiri gitu. Terus si Takemichi ini mengatakan kepada Maiki, tidak mengatakan Maiki lagi, langsung, "Oi Manjiro, hanya katakan sekali lagi, sekali saja, cukup katakan tolong bantu aku, sial." Lucu banget Takemichi ini. "Dan pastinya aku akan menyelamatkanmu, Manjiro." Kemudian di saat itu si Maiki itu sangat sedih banget, bahkan berlinang air mata mendengar apa yang dikatakan
si apa namanya Takemichi. Kemudian Maiki pun mengatakan dengan kayak dengan lubuk hatinya banget, dia mengatakan, "Tolong bantu aku." Dan beberapa saat kemudian langsung kayak ada time lapse gitu kan. Dan tiba-tiba Takemichi itu tersadar gitu dan terbangun di sebuah kamar, dan itu waktunya sudah 2008 yang dimana itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan ini sudah SMA seperti itu kan. Nah, jadi chapter 24 itu berakhir di mana Takemichi bangun di tempat tidurnya dan menyadari bahwa dia berada di waktu 10 tahun lalu, yaitu di masa SMA. Jadi ini sangat seru banget ketika kita akan menyambungkannya ke chapter 207. Nah guys, jadi sekarang kita lanjut ke chapter 207. Di sini arc baru dimulai. Saat ini misinya adalah menyelamatkan Maiki. Nah, terus tadi kan Takemichi berada di tempat tidur nih. Terus dia bangun, siap-siap, dan dia mengatakan, "Apa artinya ini? Apa aku hanya melompati waktu? Apa yang terjadi?" Dia sangat bingung gitu kan. Tapi ini belum 12 tahun yang lalu. Dia masih bingung, dia berada di tahun keberapa gitu kan. Padahal udah jelas itu tahun 2008 dan jelas 10 tahun yang lalu. Nah, baru dia sadar bahwa saat ini 10 tahun yang lalu, kata dia kayak gitu kan. Kayak terkejut gitu dia melihat sekolahnya gitu. "Aku di sekolah sekarang." Terus si Takemichi ini langsung kayak ada yang manggil gitu kayak, "Hey Takemichi," gitu ya. Terus si Takemichi menghadap ke belakang dan melihat ada geng, bukan geng sih, kayak best friend forever-nya gitu, yang 4 orang ini yang mengatakan, "Selamat pagi Takemichi, kau cukup awal datang hari ini untuk seseorang yang selalu terlambat." Jadi ya Takemichi ini masih kayak kebiasaan gitulah ya, suka terlambat gitu. Kayak di SMP juga kayak dia malas-malasan sekolah, ketika melihat Hina baru dia semangat lagi sekolahnya gitu. Jadi di sini Takemichi itu melihat teman-temannya ada Takuya, Akun, Yamagishi, dan Makoto. Dia sangat terkejut dong dan kata kayak, teman-temanku kayak masih segeng lagi, se-SMA bareng lagi gitu kan. Terus si Takemichi ini marah digandeng oleh seseorang yang mengatakan, "Yo Takemichi, mereka menjadi temanmu lagi di SMA kan," katanya kayak gitu. Terus si Takemichi bilang, "Ini siapa ya?" Mungkin dalam hatinya gitu kan. "Apa kamu belajar untuk ujian akhir?" kata si cowok yang gondrong ini. Tapi Takemichi itu masih kayak bingung gitu, siapa ini gitu. Bertanya-tanya, perasaannya gak punya teman yang gondrong, tinggi, kayak ya body-body seperti inilah gitu kan. Kemudian anak laki-laki itu mengatakan, "Saat aku duduk di kursi, aku merasa mengantuk." Mungkin dia tuh kayak ya tipe orang yang kalau di sekolah itu udah duduk di kursi udah menyandarkan kepala ke meja kali ini kan. Jadi yang teman-temannya pun ngejek dong kayak, "Hakai yang cukup membantu, sekarang dia sedang melihat." Setuju saja, kata yang kedua temannya itu. Kemudian di situ ada prof gitu kayak di manganya itu bahwa ini adalah Hakai. Dan si Takemichi pun mengata, "Hakai? Apa kau sakit atau apa? Apa yang kau tatap Takemichi?" kata teman-temannya. "Kau telah tumbuh sedikit." Kayak gitulah. Pokoknya si Takemichi itu sangat terkejut melihat Akai yang dulunya itu kayak rambutnya pendek, gak botak sih tapi kayak pendek gitulah kan. Kayak rambut-rambut anak-anak sekolah yang harus rapi gitu. Dan sekarang itu udah kayak gondrong banget gitu ya, sampai ke leher. Ya lumayan lah gitu kan. Tapi kalau dari kerennya sih, kalau aku lebih suka yang kayak hampir botak gitu, kayak keren aja gitu liatnya. Oke, lanjut. Kemudian si Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Di mana si Fuyu?" Dan dia keliling ruang kelas kayaknya dan menemui satu ruang kelas yang ada si Fuyunya. Tapi ini ada bahasa Jepangnya, aku gak tahu ini kelas apa. Dan di sini kayak, "Si Fuyu," kata si Takemichi. Kemudian si Fuyu pun berbalik ke arah belakang dan melihat, "Takemichi, kamu sangat keras," katanya, mungkin mengatakan bahwa si Takemichi dia manggil si Fuyu itu kayak bertindak gitu. Makanya si Fuyu ini bingung kok Takemichi mengatakannya dengan sangat keras, padahal kan mereka mungkin sering bertemu seperti itu. Kemudian si Fuyu mengatakan, "Ada apa?" Kemudian Takemichi pun mengatakannya, "Aku berjabat tangan dengan Maiki di masa depan." Kata si Fuyu. Si Fuyu pun mengatakan dengan bingung kayak, ngapain sih Takemichi, dia kan kita sudah tahu nih, si Fuyu ini adalah salah satu temannya yang benar-benar tahu gitu kan, bahwa si Takemichi ini adalah seseorang yang time lead dari masa depan. Jadi ya tentunya kalau kembali lagi, tentunya si Takemichi mencari si Fuyu. Dan si Fuyu ini benar-benar bingung kan, Takemichi sudah kembali 2 tahun yang lalu ya. Kalau 12 tahun berarti ini 10 tahun ya, 2 tahun yang lalu itu ke masa depan. Berarti Takemichi yang sekarang itu sudah Takemichi yang normal. Tapi sekarang di depan si Fuyu ini ada Takemichi yang dari masa depan kembali. Terus si Takemichi ini si Fuyu bingung dong, dan mengatakan,
"Kau Takemichi masa depan?" dengan bingungnya. Kemudian si Takemichi pun berkatakan, "Dan aku di sini," katanya dengan berlinang air mata gitu kan, terharu melihat si Fuyu yang ada di depannya kembali. Kemudian si si Fuyu pun mengatakan, "Tapi kenapa?" gitu kan. Takemichi pun kemudian mengatakan, "Saya tidak tahu, dan tapi katakan bahwa aku akan menyelamatkannya," seperti itu. Melihat tangannya. Jadi si Takemichi ini mungkin sudah tersadar bahwa dia kembali ke masa lalu itu untuk menyelamatkan Maiki, karena kan di sini kalimatnya menyelamatkannya, batinnya itu adalah Maiki. Kemudian manga pun berdalih ke scan lainnya, yaitu di mana Kokonoi Hajime di situ sedang menghajar seseorang. Penghajar di sini sudah kayak menginjak kepala sasarannya gitu, karena mengatakan, "Jangan lupakan itu, tidak ada geng lain selain kita di sini, Tokyo," gitu. Jadi di sini mereka sudah membuat geng baru di 10 tahun ini, namanya Kanto Manji Gang. Kemudian di sini juga ada Sanzu yang berada di salah satu orang yang udah pingsan juga ya kayaknya nih, sudah dihajar gitu kan. "Apa yang dilihat? Lihatlah, bos kami tidak terkalahkan," kan katanya gitu. Jadi Sanzu ini salah satu geng dari mereka juga gitu kan. Dan di sini ada seseorang yang sudah menghajar ratusan orang, kayaknya banyak sih, yang sudah kayak babak belur gitu dan sudah benar-benar tidak berdaya lagi. Dia benar melakukannya sendiri, kata orang-orang di sana kan. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini ada Maiki yang sudah menghajar semua orang, dan Maiki pun mengatakan, "Takemichi, jadi kamu sudah tiba." Jadi itu yang dikatakan Maiki dalam hatinya. Jadi di sini kayak tidak ada kayak omongan lagi. Jadi kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan si Maiki ini. Dia mengatakan Takemichi, jadi kamu sudah tiba, itu kayak dia mengatakan bahwa tekniknya berhasil yang dia sadari, atau dia melihat Takemichi di depannya, atau kayak mana, ini kurang jelas. Nah, jadi di sini sudah bagian akhir dari pembicaraan, jadi tidak ada kayak bacaan-bacaan lagi ya. Jadi di sini sudah selesai gambar, yang mana di sini mereka ini adalah satu geng Kanto Manji Gang gitu. Di sini banyak banget, tapi aku nggak kenal ya siapa aja. Yang aku kenalnya cuma satu ini sih, Kokonoi doang, karena dia kayak epic banget sih, bajunya itu keren banget. Yang lainnya aku kurang hafal. Mungkin kalian bisa lihat siapa-siapa aja mereka di foto ini. Baik, sekian sudah akhir dari chapter 207, dan ini akan tayang setiap hari Rabu sih manga ini. So bagi kalian yang suka cerita ini, silahkan like dan komen. Terima kasih, bye.